sesuai dengan edaran Dirjen Bimas Islam, penjadwalan akad nikah akan disesuaikan ataupun istilah akan ditunda karena untuk membatasi kontak fisik. Berliburan ini adalah belajar mandiri di rumah, bukan tujuannya untuk berwisata, tapi guna untuk melindungi dan menjaga para pelajar dari wabah virus corona. Pelayanan tatap muka dan wajib pajak ini dihentikan sementara waktu. Kita sama-sama ya untuk mencegah jangan sampai kita khususnya tertular atau kami juga ikut menularin orang lain. Jadi kami himbau kepada masyarakat agar kiranya dapat menggunakan aplikasi Edempo untuk membayar pajak kendaraannya sehingga bisa terhindar kontak langsung dengan masyarakat yang hadir. Tetap belajar tapi dengan menggunakan sistem daring ya. Jadi online, teknisnya itu ada dari dosen masing-masing. Yang pasti mereka menggunakan media internet. Ujung Mas Pak. Karena hari ini Sumsel kita lihat berdasarkan pemberitaan yang ada, peningkatan status suspek atau berkontak dengan orang yang positif itu sudah agak signifikan kan? Sehingga kita berinisiatif selaku warga negara dan sekaligus praktisi dalam hal ini untuk coba bersurat ke Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengusulkan melalui kementerian, karena begitu alur dari peraturan terkait soal penanganan COVID ini, mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk segera di wilayah kita ini, wilayah tercinta kita ini ditetapkan status atau penjelasan kepastian hukum soal pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dan dalam waktu dekat mungkin besok saya juga akan kirimkan surat surat resmi juga ke kepala daerah khususnya Kabupaten mungkin Kabupaten Oku Timur juga untuk melakukan hal yang sama. Ini belum nanti kita dihadapkan sama posisi mudik lebaran, mudik puasa, yang mungkin dalam waktu dekat itu akan terjadi Mobilisasi massal. Iya, karena dari pemerintah pusat kan yang kita ketahui sendiri dari pemberitaan yang ada, pembatasan soal mudik itu ternyata, tapi ini pemaknaan kita dari media yang ada ya, yang dibatasi terkait soal pemudik yang menggunakan moda transportasi umum. Tapi kalau dia misalnya mobil pribadi dan sebagainya, kita tahu sendiri dong hari ini dengan modal DP berapa orang sudah bisa punya mobil, punya kendaraan. Artinya secara mandiri dia bisa melakukan pulang kampung toh. Nah ini kan bukan juga mustahil hanya mengancam. Nah PSBB itu sendiri teknisnya seperti apa? Sebenarnya PSBB ketika sepengetahuan nanti coba sama kawan-kawan kita diskusikan lagi, PSBB ini terkait soal pembatasan sosial yang artinya tidak untuk kategori pelayanan publik yang ada beberapa hal di dalam itu kan tetap melakukan pelayanan, tapi himbauannya lebih masif kan macam itu. Nah itu kan harus berhubungan dengan status kepastian hukum tadi. Hari ini secara faktual hampir seluruh Sumsel sudah memperlakukan PSBB faktualnya dengan bentuk diliburkan sekolah, terus beberapa kerja lewat rumah dan seterusnya. Kan? Nah, tapi statusnya itu belum turun, sepengetahuan kami ya. Status PSBB. Karena dalam hal ini yang punya kewenangan itu Kementerian Kesehatan kan. Nah, tapi berdasarkan usulan yang dilakukan oleh kepala daerah, begitu ada sudah status seperti itu artinya pemerintah daerah itu sudah harus melakukan skenario apakah di setiap pintu masuk untuk khusus kabupaten itu dibuat pos dan seterusnya, dan ya minimal kelengkapan dari fasilitas kesehatan itu harus dipresentasikan. Jadi harus begitu penetapan media yang akan menanggulangi ini itu sudah dipersiapkan, minimal ruang isolasi, anggaran, ini kan pasti berhubungan soal anggaran. Yang selama dilakukan pemerintah itu sudah termasuk perkategorian tidak PSBB atau belum? Belum, karena belum ada
Belum lah Bu, karena belum ada kejelasan. Hari ini kan inisiatif. Hari ini kita bisa berdiam di rumah atas inisiatif kita yang tahu. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kawan-kawan yang tidak tahu? Jangan lupa loh. Status itu maksudnya harus tertera dalam sebuah Surat. Iya. Beda itu lockdown. Beda. Ini tidak dikatakan skala besar kalau selama ini sekolah diliburkan, pegawai tidak masuk Itu kerja. secara faktual. Jadi itu atas dasar inisiatif. Karena begini, dalam aturan itu kepala daerah harus mengusulkan kepada kementerian terkait, dalam hal ini pusat ya, Kementerian Kesehatan pusat, untuk meminta daerahnya dinyatakan berstatus atau dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar karena sudah apa namanya itu suspek itu kian hari kian meningkat dan seterusnya, kan ada ukuran seperti itu. Untuk Opus sendiri, apakah sudah cocok atau pantas? Kalau cocok dengan tidak cocok, hari ini Sumsel ini berdasarkan informasi pun sudah banyak ya, yang masuk kategori ODP dan seterusnya. Yang jadi persoalan kan hari ini begini, orang dapat status ODP, tapi karena menunggu hasil yang terlalu lama, orang ini masih sempat untuk berkeliaran, yang belum tentu jelas apakah nanti hasilnya negatif atau positif. Nah, artinya ini yang kita sebagai warga negara yang punya potensi untuk ditularkan juga terhadap persoalan itu kan mencoba untuk mendorong persoalan ini agar segera ada percepatan. Begini loh, kita sama tahu mungkin Cina itu negara yang cukup besar, mempunyai keuangan yang cukup besar, teknologi sangat canggih, sudah melakukan lockdown karantina wilayah di daerah Wuhan. Negara yang sistem pemerintahnya komunis, artinya bisa intervensi ke warga negara kan, masih memerlukan waktu 3 bulan untuk keluar dari persoalan ini. Nah kita coba ya, tapi saya tidak mau berspekulasi ya soal berapa lama Indonesia akan keluar dari persoalan. Tapi minimal untuk di daerah kita, kan artinya kan kita perlu punya inisiatif yang lebih memang. Ini terkait soal kemanusiaan, soal nyawa orang, soal penghidupan orang. Kita ini kan tinggal di daerah, namanya di kampung kan. Hari ini kalau kita lihat masyarakat itu cenderung begitu dapat informasi, galaunya luar biasa, karena pemaknaannya lebih. Nah semestinya kan di posisi itu, pemerintah itu kan hadir untuk minimal menenangkan masyarakat. Dinas-dinas terkait hadir juga melakukan jumpa pers, atau press release, atau seperti apa kan, sehingga masyarakat akan tenang, tidak gaduh. Karena di sini loh perlunya hadirnya pemerintah itu. Gitu. Secemas apa sih? Cemas Pak, barang tidak jingo, kamu barang itu jingo sebesar laron lemak gitu banyak kali yang datang. Ini barang tidak jingo. Nah sudah, itu kan kita ini kan dapat informasi yang membingungkan. Beberapa informasi menyampaikan secara imun akan apa namanya itu bisa dihadapi sendiri. Terus ada obat-obatan macam herbal dan sebagainya bisa mengobati itu. Tapi di sisi lain kita lihat bahkan hari ini dokter yang di garda terdepan menangani kasus COVID-19 ini banyak juga yang tumbang. Nah dokter yang jelas-jelas memperlakukan pola hidup bersih sehat dan sebagainya tumbang lagi kita. Dokter terbaik itu adalah imunitas yang ada dalam diri kita sendiri kan. Artinya kan tinggal soal bagaimana mencukupi kebutuhan vitamin-vitamin dari setiap manusia atau setiap warga di Kabupaten Oku. Hari ini kan secara ekonomi kan mandek sebenarnya akibat pemberlakuan sosial yang secara hukum sebenarnya belum pasti, belum jelas kalau menurut kami ya. Tapi faktanya hari ini pemberlakuan itu sudah dilakukan. Nah, kita ini perlu kepastian hukum sebagai warga negara. Tukang ojek, ya mohon maaf orang karena tidak mau dekat akhirnya tidak bisa mencari nafkah. Toko-toko akhirnya untuk buka warung kalau terlalu intens ke kontak akhirnya juga tidak buka. Kan banyak akhirnya berdampak soal ekonomi. Nah di sini perlu hadirnya pemerintah. Nah, aku lah ngobrol juga dengan Dewan tadi, salah satu Dewan. Sebenarnya Dewan itu sudah siap kan kalau ngomong ke anggaran, sebut ke baik. Tinggal soal bagaimana tim yang sudah dibentuk. Kira Korban pun haru gitu. pesan-pesan kepada masyarakat di daerah. Tetap semangat, sholat untuk yang muslim ya. Jaga jarak. Hah? Jaga jarak. Jaga jarak. Pakai masker.
buang bro aku batuk tadi ya. Oke, terima kasih.